Ingat, dua agama ni ada di Malaysia. Siapa yang bunuh orang Indonesia, Papua New Guinea, orang Dayak, sampai bermati-matian anak orang Islam kita, yang perempuan dirogol, yang lelaki disembelih. Nampak? Takkan kita tak nampak lagi? Itu nak menunjukkan mereka semua nak terkam kita. Semua kafir ni nak makan kita umat Islam, nak bagi hancur Islam. Lepas tu dia tak suka sangat dengan Islam. Ustaz ini Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang seorang ustadz yang sedang viral. Walaupun ceramahnya itu sudah sekian lama ketika dia berceramah di negara Malaysia, tetapi ceramah tersebut itu menjadi trending di tahun 2021. Nah teman-teman sekalian, di mana isi ceramah tersebut sangat menyinggung beberapa suku. Yang pertama, dia menyinggung orang Dayak dan juga dia menyinggung orang Papua Nugini. Bahwasanya dalam sebuah cuplikan videonya itu teman-teman sekalian menegaskan bahwasanya orang-orang Dayak dan orang-orang Papua Nugini itu membunuh umat muslim, yang menghancurkan umat muslim yang ada di Indonesia. Perempuan-perempuan muslim katanya diperkosa, dan juga pria-pria muslim itu dibantai dan dibunuh semuanya teman-teman sekalian. Nah teman-teman, tentu saja ini merupakan fitnah, dan juga ini merupakan hal yang membusukkan nama suku, ras, dan agama. Di mana katanya teman-teman sekalian, non-Islam itu berusaha untuk membuat orang-orang Islam itu hancur, dan tentunya supaya tidak ada lagi di Indonesia. Nah teman-teman sekalian, hal ini salah. Oleh karenanya ada beberapa pihak yang harus memberikan komentar mereka dan juga menegaskan bahwa ustadz ini harus diproses secara hukum supaya tidak menyebabkan kesalahpahaman dan membuat permasalahan yang besar nantinya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar lebih jauh, mari kita menonton videonya supaya kita bisa mengerti dan bisa berkomentar secara bersama-sama. Berikut videonya. Ingat, dua agama ni ada di Malaysia. Siapa yang bunuh orang Indonesia, Papua New Guinea, orang Dayak, sampai bermati-matian anak orang Islam kita, yang perempuan dirogol, yang lelaki disembelih. Nampak? Takkan kita tak nampak lagi? Itu nak menunjukkan mereka semua nak terkam kita. Semua kafir ni nak makan kita umat Islam, nak bagi hancur Islam. Lepas tu dia tak suka sangat dengan Islam. Ustaz ini, okey, dia masih muda ya, dia masih muda dan pemikiran beliau masih mentah dan masih belum jauh lagi. Seorang ustaz itu dia sudah ada pemikiran yang yang sudah luas. Beliau tidak akan menyebut kenyataan yang boleh menghasut kita, lebih-lebih lagi kita orang Dayak. Beliau telah merosakkan ataupun mencemar nama baik ustaz-ustaz yang lain di seluruh Malaysia ataupun di seluruh dunia, dan beliau ini juga mencemar nama baik Islam. Geger Ustadz Malaysia sebut Muslim Indonesia diperkosa dan dianiaya suku Dayak. Ceramah yang diberikan oleh Ustadz asal Malaysia Ustadz Syakir Nausoha menjadi viral di kalangan warganet karena menjadi kontroversi. Dalam tayangan YouTube Al-Rahman TV, Ustadz Syakir memberikan ceramah yang diduga berisi beberapa pernyataan fitnah pada penganut non-muslim seperti Hindu dan Buddha. Syakir mengingatkan pada umat Islam soal bahaya dan hal-hal buruk yang dilakukan non-muslim di negara lain. Terselip pula komentar liar sang ustadz mengenai komunitas Dayak dan Papua Nugini memperkosa dan membantai muslim di Indonesia. Siapa yang bunuh orang Indonesia? Papua Nugini, orang Dayak, sampai mati-matian anak orang Islam kita, yang perempuan dirogol, perkosa, yang laki-laki disembelih, sebut Ustadz Syakir. Menurut laporan The Sun Daily,
Ada 3.000 laporan polisi yang masuk dan diajukan di seluruh negara untuk segera mengambil tindakan tegas pada Ustadz Syakir terkait isu panas tersebut. Kehebohan berita ini akhirnya membuat Ustadz Syakir angkat bicara. Ia mengatakan bahwa unggahan ceramah di YouTube pada 5 Oktober 2021 adalah ceramahnya pada bulan Desember 2017 Ya, teman-teman yang sekalian, diedit itulah videonya yang kita sudah tonton bersama. Dan tentunya ketika kita melihat video ini teman-teman sekalian, kita ya tepuk jidak teman-teman sekalian. Betapa bodohnya dan juga betapa tidak berhikmatnya. Asbun, asal bunyi, asal ceramah saja. Karena memang mereka rata-rata ini mereka hanya main logika mereka aja teman-teman sekalian. Mereka tidak berpikir panjang. Seperti ustadz-ustadz juga yang sejenis dengan ustadz ini ya. Ini ustadz dari Malaysia. Dari logat bahasanya ketahuan kok kalau dia dari Malaysia, seperti yang diberitakan dalam satu cuplikan video tadi. Dan kita melihat di sana teman-teman sekalian bahwa ceramahnya ini ya kurang lebih seperti ceramah-ceramah Abdul Somad, ceramah daripada Ustadz Kainama, ceramah daripada Ustadz Nandar, ceramah daripada Ustadz Munjir, ceramah daripada Ustadz Nababan, Ustadz Mogoginta, Ustadz Indra Wibowo, dan juga ustadz-ustadz yang lain yang sejenis dengan Ustadz Malaysia ini. Teman-teman sekalian, kita melihat bahwasanya mereka terus menyudutkan kafir gitu. Dan kalau Ustadz Malaysia ini lebih spesifik lagi teman-teman sekalian. Dia sebutkan yang menghancurkan Islam di Indonesia adalah orang-orang Dayak. Ini orang Dayak ketika mendengarkan hal ini bisa marah besar. Ya, karena dia menyamaratakan semua. Mungkin ada satu oknum ya. Tetapi tidak semua dong. Tidak sedang mewakili suku. Hati-hati untuk berbicara suku. Karena itu sangat rawan teman-teman sekalian. Makanya dalam berceramah sebenarnya harus menyampaikan pengajaran-pengajaran gitu ya. Pengajaran sesuai dengan kitab suci dan sesuai dengan agama. Bukan justru membahas hal-hal yang tidak berbobot. Misalnya seperti mereka yang ada di Indonesia juga. Ustadz-ustadz yang menyerang kekristenan. Setiap ceramah mereka bahas kekristenan. Setiap ceramah mereka hina Kristen. Bagaimana kejelekan Kristen. Apalagi kalau bicara tentang para mu'alaf teman-teman sekalian. Mereka seringkali menghina kekristenan dengan semaunya mereka. Dan apa yang terjadi teman-teman sekalian? Orang Kristen terus merasa tertindas di negara ini. Kenapa? Karena hukum lambat ya untuk bertindak, untuk menindas, menangkap, memproses orang-orang yang menistakan agama Kristen. Tetapi sebaliknya, jika orang Kristen yang melakukan penghinaan itu begitu cepat untuk penangkapan orang Kristen tersebut. Nah teman-teman sekalian, ini kita berharap bahwa ceramah-ceramah seperti Ustadz ini tidak boleh dilakukan di Indonesia. Karena itu akan memicu perkelahian baik antara suku maupun agama. Teman-teman, ketika hal ini dibiarkan, maka tentu saja akan memicu sebuah masalah besar di negeri tercinta kita yaitu Indonesia. Maka jangan sampai terjadi hal ini. Mari para aparat kepolisian lebih teliti ya untuk melihat orang-orang yang berceramah seperti ini. Harus ditegur ataupun setidak-tidaknya diberhentikan untuk ceramah. Jika isi ceramahnya itu penuh dengan provokatif, penghinaan, ya, dan apalagi jika membahas agama lain di dalam sebuah ceramah-ceramahnya. Karena kalau kita mau cek di terhadap kekristenan teman-teman sekalian, walaupun dalam beberapa waktu yang lalu, Ustadz Kainama sempat menuduh orang Kristen, memfitnah orang Kristen bahwa setiap hari Minggu para pendeta menghina Islam, menghina Nabi Muhammad. Dan ini fitnah keji. Karena di dalam gereja tidak pernah membahas Nabi Muhammad. Nah jadi teman-teman sekalian, saya berharap bahwa Ustadz yang tadi teman-teman sekalian jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai ada di Indonesia. Karena firman Tuhan katakan, menurut ucapanmu kamu akan dihukum. Dan menurut ucapanmu pula nantinya engkau akan dibenarkan. Dan jika dia memberikan ceramah ini dan tidak ada klarifikasi, tentu saja dia akan dihukum melalui apa yang disampaikannya. Nah jadi teman-teman sekalian, mari kita tetap berhikmat, menjaga ceramah kita.
pengkhotbah-pengkhotbah dari kekristenan, mari juga saudara harus bisa lebih teliti. Jangan sampai kita menyinggung agama lain. Walaupun di agama kita tidak pernah diajarkan demikian. Tapi bisa saja ada oknum-oknum tertentu juga ketika berceramah di dalam gereja menyinggung agama lain. Maka saat ini mari kita bijak. Mari kita lebih berhati-hati. Sehingga ceramah-ceramah kita tidak menimbulkan perpecahan. Ceramah kita tidak menyakiti suku, ras, ataupun agama yang lain. Jadi seperti Ustadz tadi teman-teman sekalian sangat jelas bahwasanya dia menyebutkan dua suku, yaitu suku Dayak dan suku Papua Nugini. Dan kalau kita lihat di manakah orang-orang Muslim perempuannya dibantai, diperkosa, gitu ya, laki-lakinya disembelih, sejak kapan? Ya, dan hal inilah jangan sampai terjadi lagi. Maka kita harus berhati-hati untuk berceramah. Kita berhati-hati untuk menyebutkan setiap suku. Karena itu sangat sensitif. Oleh karenanya teman-teman, biarlah video ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.